Nah, ini juga sebenarnya jadi pembelajaran juga nih untuk orang tua di rumah. Jadi selalu menciptakan rumah lingkungan yang nyaman buat anak-anak. Ya, jadi tadi yang dibilang anak-anak tuh ingin sekali didengarkan oleh orang tua. Terus kemudian juga mendapatkan kenyamanan anak-anak untuk bercerita. Jadi ketika anak-anak punya masalah, punya problem, dia mendapatkan sosok orang tua yang memang membuat dia nyaman di dalam rumah. Dan dari kasus S ini juga rupanya memang lingkungan rumahnya tidak mendukung dan tidak membuat nyaman, akhirnya dia mencari kenyamanan di luar sana, dan ternyata jatuhlah kepada orang-orang yang memang salah. Pak RT, saya dengan Bu Lia dari Komnas Perlindungan Anak. Ini Komnas Perlindungan Anak. Iya, terus ini dengan Mbak Novi dari Yayasan Pak. Dari Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, jadi maksud kami datang ke sini nih karena ada laporan Pak. Nah, ini ada korban yang memang ini dia kan punya hubungan pacaran nih dengan warga Bapak yang ada di sini. Nah, tapi setelah itu kan mau minta putus. Nah, tapi ternyata adalah dilakukan kekerasan. Nah, jadi terus kemudian dinasehatin, dikasih tahu sama orang tuanya baik-baik. Nah, tetap aja dia nggak mau dengerin. Terus kemudian ada ancaman melalui WA ya, gitu Pak. Nah, jadi makanya karena kan ini masih di bawah umur Pak, usianya masih 17 tahun. Baru mau 17 tahun. Nah, sementara ini pacarnya usianya 23 tahun. Nah, jadi makanya kita datang ke sini mau sama Pak RT nih laporan, sekaligus juga nanti kita minta anterin Pak nih ke tempat warganya supaya ada mediasi Pak. Itu jadi seperti itu. Jadi supaya bisa diselesaikanlah dengan baik-baik. Jadi kan nggak etis juga nih anak masih kecil gini di bawah umur terus kemudian ada segala macam gitu ya. Nah, itu yang mau kita selesaikan hari ini. Begitu Pak RT. Pak. Jadi ini kan bikin laporan nih awalnya ke Mbak Novi nih ke sini. Lalu kan karena biasanya Mbak Novi setiap kali ada penanganan kasus anak bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak. Kaitannya dengan di sini? Karena warga Bapak pacar di sini. Dengan siapa? Putrinya Mbak ini dari Bujak. Nah, maksudnya warga kami itu saya baru tahu. Jadi atas nama kebetulan tinggalnya di sini. Rumahnya udah tahu? Udah beberapa kali pernah ke rumahnya juga Pak. Enggak, saya sama ini baru dengar. Oh iya. Sering Pak. Udah, kalau misalnya ada lanjutin pacaran terus sekarang udah mau 2 tahun nggak ke rumahnya. Nggak ke rumahnya udah berapa lama? Rumahnya sering tadi katanya. Orang tuanya kita. Emang. Siapa? Bapak sama ibu. Oh iya, itu. Ya, memang saya baru dengar ini, baru tahu ini. Benar saja. Gitu, baiknya gimana? Apa saya panggil ke sini? Boleh. Maksudnya sebelum saya panggil ke
orang tuanya karena nggak di rumah nih. Saya panggil ke maksudnya pamannya. Oh. Biar kesini gitu. Oh, orang tuanya nggak ada? Ya saya maksudnya sebelum saya kesana orang memang kebetulan itu maksudnya bisa dalam dengan saya juga gitu maksudnya pandang yang mungkin saya telepon hadirkan ke sini atau gimana baiknya itu. Boleh, boleh ke sini juga, kita boleh ke sana Ya, juga nggak apa-apa. Kita ke sana kita bicara di sini dulu gitu. Tiba-tiba saya ada pembicaraan dulu gitu. Oh iya iya. Sebelum mengetahui takutnya dia kaget seperti apa. Oh iya iya. Ingin ke pamannya dulu. Oh. Kalau gitu gimana? Kalau ke pamannya Nanti mendingan takutnya nggak, jangan pergi, Pak. Justru iya. malah langsung ke orang tuanya aja. Ke bapak. Udah saya buat secara ini pemberitaan dulu. Nanti kan saya ke sini. Oh, pamannya emang itu Kita siapa bicara. Pak? Pamannya? Abangnya ya, sama pamannya. Oh Siap iya. apa? Katanya Dia bagian apa? ibunya. Bagian Oh, dia pengurus RT juga. Kebetulan memang saya libat. Oh gitu, ya pengurus juga. Gimana kira-kira? Ya. Sebelum saya kita ke rumahnya. Tapi jangan dikasih tahu dulu ya. Ya, jadi kita pembicaraan dulu gitu. Tapi walaupun gimana nanti kita ke rumahnya tetap. Oh, sama-sama pengurus ya Pak ya. Oh ya. Nggak apa-apa Pak. Nyari jalan terbaiknya dulu. Iya. Dia di situ yang dituakan. Iya. Iya iya. Boleh Pak. Iya, karena dia pengurus Sebentar ya. juga ya. Iya baik-baik Pak. Ya, mungkin sebelum kita ini saya pertemukan dengan tuannya dulu. Iya. Baik Pak, perkenalkan saya dengan Bu Lia, saya dari Komnas Perlindungan Anak. Ini dengan Mbak Novi dari Yayasan Peduli Kemanusiaan. Jadi ini sebetulnya beberapa hari yang lalu ada laporan masuk ke kita Pak. Gitu. Jadi berkaitan tentang ada dugaan ada anak yang mendapatkan anak di bawah umur. anak di bawah umur ya Pak. Nah terus dari hari ini dari laporan itu kita datangin lah nih ke tempatnya korban yang namanya adik. Nah terus kemudian bercerita. Nah jadi gini awalnya, jadi adik ini ada punya hubungan dengan seorang pacaran. Ya, pacaran dengan seorang laki-laki bernama. Ya jadi hampir 2 tahun nih Pak hubungannya pacarannya. Nah terus kemudian pada saat ini pacarannya sudah ini ya Pak, Terlalu jauh. sudah jauh Pak, hubungannya sudah jauh. Nah terus kemudian pada saat mau diputusin sama ada dilakukan jadi ada video memang yang waktu itu direkam. Nah itu menjadi senjata kalau misalnya diputusin ditinggalin video itu akan Luaskan. pada saat hubungan dengan juga ini ada Pak dilakukan. Nah gitu, jadi makanya kami datang ke sini, jadi ingin kita mau nanya nih gitu kan maksud dan ini karena kan ini kan di bawah umur nih Pak, usianya belum sampai 17 tahun. Nah jadi itu rencananya kami datang ke sini, kita ingin mengklarifikasi, kita ingin memediasi Pak tujuannya. Jadi supaya kalau memangnya mau selesai baik-baik ya sudah kita tuntaskan secara baik-baik, tetapi tidak ada tidak ada yang lain-lain juga. Terus kalau memang masih ada menyimpan video tadi, ya kita minta dihapus Pak. Nah begitu Pak tujuan dari kita datang ke sini. Itu Pak. Jadi berdasarkan laporan dari Ibu. Nah ini dia tinggalnya ini di Puncak. Tinggalnya di jadi tadi pagi kita langsung ke sana, terus dari sana kita langsung ke sini. Nah, jadi supaya ini bisa clear, bisa selesai masalahnya dengan baik Pak. Jadi terus kemudian juga ini kan dia punya rasa ketakutan terus nih Pak, takut gitu ya, ada kekhawatiran juga. Nah makanya jadi dia terganggu Pak. Jadi kalau mau kemana-mana takut karena di terus setiap hari harus ada video call, setiap hari kayak harus ada laporan gitu, kayak suami istri aja jadinya. Jadi kita ngerasa ini kan ada sesuatu hal yang memangnya harusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi memang tidak ada hubungan keluarga, tidak ada ikatan apapun, terus kemudian melakukan terhadap anak di bawah umur. Begitu Pak, ada maksud dan tujuan kita datang ke sini. Nah, ini baru sifatnya pengaduan sebelah pihak nggak? Ya betul Pak, betul. Mungkin belum ada Ketemu. Belum. saya gini, ini yang suka sering datang ke sini. Iya betul. Iya Pak, Dia sering datang ke sini. betul. Jadi
Ya mungkin kalau saya terkait lingkungan ya. Sebetulnya saya risih. Yang namanya perempuan. Maaf ya Pak. Bentar, Mas. Bentar Bu, bentar. Bentar, Biar Bu, saya tanya dulu bentar. satu satu biar bapaknya Saya cerita dulu. Iya. artinya sampai saya sama orang tuanya ya kan. Saya bilang namanya orang bukannya mungkin ya kita bersilaturahmi bagus kita pun setuju bersilaturahmi bukan. Tapi kalau yang terlalu over sedangkan di samping rumah jujur saya sampai bisa dikatakan kalau pantas saya usir kalau bukan makanya saya bilang udah jangan dia juga punya orang saya sering kalau buat ini ya tetapi masalah itu sampai ke Komnas artinya kok gitu ya walaupun informasi ya siapa pun berhak lah melaporkan dan tindakan yang sampai ada setiap warga negara itu berkewajiban untuk melaporkan ini. Tapi ya kembali lagi ini sifatnya baru sebuah pihak dan juga dari sini sifatnya bukan ke belum masuk ke ranah hukum ya. Iya belum Bu. Belum Pak. Sifat Mediasi Pak. mediasi. Saya berterima kasih. Informasi mungkin kalau ada informasi ini saya juga jadi nggak tahu. Nah, terus tentunya dengan ada laporan ini, Bu, muaranya apa yang diinginkan kira-kira? Saya cuma pengen ganggu apa saya sebenarnya suka sama memang suka sering datang ke sini tapi sampai kadang 2 hari nggak langsung dianterin pulang. Saya suka ngingetin sama main tapi jangan dianterin lewat dari jam 10 malam. Kadang ini dianterin jam 2 malam, jam 3 malam. Saya tuh merasa sama tetangga. Saya suka bilang sama kamu itu sengaja mau bikin saya diusir sama warga karena lihat anaknya pulang dianterin pulang sampai lewat jam 12 itu jam 3 pagi itu di pandangan orang tuh apaan gitu. Saya suka sering ngingetin bahkan orang itu berani-beraninya ngirimin video ke saya yang enggak pantas lah buat saya gitu. Saya sampai ya Allah ini saya pengen ngasih sama anak ini buat ngingetin gak usah lah saja kalau yang gitu-gitu ngapain dikirim-kirimin ke saya. Gimana kalau misalnya saya jantungan atau gimana, saya tuh benar-benar tertekan gitu kalau misalnya kalau misalnya mau main sama itu nggak pernah langsung diantarin pulang Pak, suka didiemin terus. Saya ya Allah ya Rabbi, kadang itu PCR itu 24 jam HP itu nggak boleh dimatiin sama. Jadi sampai sekolah aja berantakan Pak gitu sekolah. Iya, makanya saya juga karena saya juga belum enggak yakin kita nggak monitor. Paham Pak, paham. Jadi memang ya saya akui dia saya juga ke ibu saya bilang orang kalau mau dikawinkan. Iya betul. Tapi apa nggak ada yang tahu rumahnya gitu ya, agak ada juga ngambil kucingnya ke sini dia marah, kamu boleh ke sini tapi jangan bawa teman, nggak boleh bawa teman, dia harus sendiri di kan lanjut kucingnya. Waktu itu dia bilang aku di depan rumah kamu, aku mau ngambil kucing aku. Terus bilang gini, ya udah sini katanya dulu. Lah kata aku maksudnya apaan ya, nggak mau aku. Ya udah kucing kamu gak akan aku balikin ya gitu kan. Sampai jam nungguin depan rumah
bundanya baru keluar, udah gitu baru ditanya dinas. Belum saya mau ngambil kecil, cuman si tetap paksa buat kayak sini katanya dulu lewat jendela nggak sampai gimana. Tujuan cuma ngambil kucing itu aja, cuma kayak gitu. Terus kamu kenal yang namanya siapa? Temen kamu juga dari Jakarta. Enggak, saya Kita udah artinya gini ya, poinnya ya. Ibu mau ini masalahnya clear kan? Iya, clear Pak. Artinya nggak ada misalkan tuntutan apakah mesti nikahin atau bagaimana, enggak ya, artinya clear. Kalau saya udah tahu, saya bisa bertindak tegas karena saya menyangkut ya. Saya akan bertindak tegas sama dia. Artinya kalau dia beralasan apapun, tetap saya nggak akan percaya karena bukti udah jelas. Tapi memang harus diketemuin Pak. Kenapa? Karena kan ada video nih yang Iya dia itu simpan. Pak yang kita pikirin. Kita mau lihat nih video itu ada di handphonenya dia, dan itu kita harus saksikan sama-sama itu dihapus. Itu dihapus. Oh, gitu. Iya. Itu jadi Berarti- dipanggilnya orang tuanya supaya besok Jadi biar orang tuanya ya, tahu orang tuanya gitu. juga tahu ketika Karena besok saya dia udah punya bilang. pacar apapun dia nggak boleh kayak begini nih Pak gitu. Jadi sekarang kita mau ketemu gitu. Iya, Pak. betul. Sekarang Iya, Pak. mau di sini atau mau di sana? Boleh di sini. Hah? Kalau mau di sana nggak apa-apa Pak, kita di sana aja Oh, langsung itu ke di sana. rumahnya. Iya, langsung ke rumahnya aja Bu. Dia bilang kebanyakan mau ke sana, kebanyakan kalau tidak urusan dia pencar mana dulu lah, seperti itu. Ya selanjutnya mau di sini silakan, mau di sana juga silakan. Masuk ke tempat saya akan datang. Nggak apa-apa. Mau di sini nggak apa-apa, di sini nggak Mau langsung di sana juga nggak apa-apa. apa-apa. Kita datang ke sana ya Pak ya. Itu pokoknya yang penting hari ini adalah tujuannya untuk Penyelesaian Pak. Mediasinya selesai gitu, dan clear. menyelesaikan. Terus kalau memangnya ada foto-foto yang tidak ada Iya, itu hapus semua. nama mereka kita mau lihat dihapus juga di depan kita. Betul. Nah gitu, kalau memangnya dia masih dia menyimpan atau suatu saat nanti dia menyebarkan lewat media Iya, berarti sosial, ada di tuntutannya dia. sudah kita saya akan bilang tegas, saya akan tuntut kamu. Iya. Yang pertama karena kamu sudah cari anak di bawah umur, yang kedua kamu sudah menyebarkan tadi video tidak di media sosial. Dan ada juga ya Bu. Nah, iya, ada juga. Jadi ada itu tadi tadi kan Bapak kita bertindak tegas nih Pak. Ya kan kalau tadi kan anak-anak sekarang kan ngeyel nih. Betul. Kayak gimana gitu enggak. Sekarang sudah. Jadi sekarang kita mediasi, kita sampaikan ya tadi kita niatnya baik. Jadi ini keluarga juga tidak memperpanjang masalah ini, tidak membuat laporan juga. Ya sudah kita selesaikan. Nah, gitu. Tadi juga dia nggak ada tuntutan harus dinikahi atau segala macam juga enggak juga dari pihak keluarga. Yang penting kalau mau pisahnya baik-baik. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada kelanjutannya seperti apa. Terus kemudian juga kalau ada video, foto-foto tadi kita lihat, kita hapus sama-sama, kita saksikan. Jadi berjanji tidak akan menyebarkan itu lewat media sosial. Nanti bikin statement juga Bu dianya. Ya. Iya. Gitu Pak. Yuk, kalau Ayo, Pak. mau pesan. Iya Pak, mari Pak. Lanjut aja gitu. Oh iya. Iya, makasih Bu.